Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema besar kami yaitu nafsu tak terkendali pasti merugi. Tema besar ini kita angkat berdasarkan apa yang terjadi di sejumlah pemberitaan yang terjadi di dunia medis kita yang sangat memprihatinkan, yang terbaru di Garut, Jawa Barat ya Bu ya, di mana dokternya ini melecehkan secara yang tidak pantas begitu. Nah, untuk itu kita angkat tema ini bagaimana sebuah nafsu ketika kita tidak bisa mengendalikan maka pasti akan yang kita rasakan rugi dunia dan akhirat. Namun tidak ada salahnya juga tadi Ustadz atau Bapak juga tadi memberikan masukan untuk bagaimana mengontrol nafsu kita terhadap duniawi. Ketika seorang itu sudah diselimuti oleh nafsu amarah maka segala hal halal haram ditabrak semuanya Ustadz, itu yang tidak kita inginkan. Nah kami persilakan kembali kepada para penanya, Bapak Kusnandar yang akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Bapak Kusnandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya secara umum bahwa manusia itu punya potensi untuk nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Bagaimana memanage diri supaya nafsu mutmainnah itu lebih mendominasi diri kita sehingga bisa mengalahkan nafsu lawamah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik sekali Bapak Kusnandar. Silakan Ustadz Abi Maki untuk menjawabnya. Jazakumul khair dengan pertanyaan sangat luar biasa ini. Izin untuk disampaikan. Fadal Ustadz. Ustadz Allah barifik. Masya Allah tabarakallah. Tidak ada yang paling nikmat yang kita miliki apabila kita sudah merasakan nafsu mutmainnah. Lalu bagaimana cara untuk memanagenya? Beberapa poin tadi disampaikan oleh guru kami yang kami cintai. Ustadz Arifin Nugroho bahwa sesungguhnya Masya Allah cobalah berteman dengan teman-teman yang soleh. Itu Masya Allah. Lalu yang kedua, banyak doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Dan punten, yang ketiga, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalaulah ketika kita ingin menjadikan nafsul mutmainnah ini atau lawamah ini mendominasi daripada apa yang ada, apa yang harus dilakukan? Punten, benteng pertahanan terkuat itu adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Ilmu tentang kita lebih mengenal Allah. Ya, dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, kita kembali ke akhirat untuk apa. Maka itu adalah benteng pertahanan terkuat adalah agama. Ingat, siapapun kita, gelar apapun yang dimiliki oleh kita, andai kita tidak mengenal Allah, sama halnya kita nggak punya ilmu apa-apa. Kita sebagai apa? Masya Allah, dalam artian gelarnya apa, kuliah di mana, sekolah di mana, rumahnya sebesar apa. Tapi kalau dia tidak memiliki benteng pertahanan agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia rontok, tidak punya benteng apa-apa. Dan seperti dia tidak punya ilmu apa-apa. Ilmu terpenting di dunia ini untuk menjadikan nafsul mutmainnah ini ada, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan para ulama, siapa orang yang paling nyaman hidupnya di dunia adalah orang yang paling menikmati kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil, ulangi lagi. Mustahil ada orang mengenal Allah, lalu tahu terhadap Allah, lalu apa? Masya Allah, selalu dengan mengatakan firman Allah yang ada di dalam benaknya mengatakan, yang selalu kita bacakan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Seseorang nggak mungkin melakukan, tidak bisa mengontrol nafsu amarahnya, iya, kalau seandainya dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Khattab kalau sudah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara, diulang alam ya'lam bi annallaha yara. Semua apa yang kita lakukan itu dilihat, nampak. Subhanallah, itu gambarannya. Jadi bagaimana nafsul mutmainnah ini akan selalu ada? Nikmati kita sebagai hamba Allah. Benarkah kita sebagai hamba Allah? Ini paling pertama yang harus dilakukan. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Kalimat yang indah. Baru saja kan Ramadan berlalu kan? Kalau diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dikatakan hai orang-orang beriman, aku perintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi lihat, diawali ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kehormatan bagi orang beriman. Tapi penutup daripada ibadah saum ini Allah mengatakan kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi.
Sudah tidak mengatakan wa idza sa'alakal mu'minun, tidak lagi begitu. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau Anda telah menikmati ibadah yang namanya saum, menikmati yang namanya qiyamul lail, yang mana nikmatnya baca Quran, maka Anda ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi, ibadi ini panggilan mesra dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kenikmatan dalam hati dalam beribadah. Kalau ada kata-kata ibadi, panggilan mesra. Cek baik-baik di Ka'bah itu, ya. Di Ka'bah kan ada khat yang bertuliskan dengan benang emas begitu warnanya ya. Itu ada katakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi ibadi, sampaikanlah kepada hamba-hambaku. Karena apa? Seorang hamba yang sebenarnya adalah yang menikmati setiap gerakan dalam ibadah, dan itu cara untuk menjadikan diri kita hati ini mendominasi, memegang daripada nafsul mutmainnah. Ini pegang baik-baik untuk kita. Sampai punten. Coba cek baik-baik tentang Isra Mi'raj. Al-Quran mengatakan gini kan. Subhanalladzi asra. Lanjutkan. Masya Allah, benar-benar hafal Quran di sini. Luar biasa ini Zat. Iya. Ya. Jadi kata wa idza punten kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Allah menunjukkan nih Muhammad itu hambaku. Karena apa? Dia sebagai hamba kekasihku. Tidak mengatakan wa idza punten mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak. Jadi kalau seorang sudah merasakan dirinya seorang hamba, maka nafsulnya mutmainnah. Maka Al-Qur'an yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, irji'i, baliklah. Kita akan kembali. Radiyah, ini pegang baik-baik untuk diulangi. Caranya yang selanjutnya itu adalah harus ridha dengan apa yang ada. Jangan sampai banyak mengeluh. Panas, panas. Hujan, hujan. Itu semua banyak mengeluh, tapi ridha. Biar kita mendapat selalu ridha dengan apa yang Allah berikan. Lalu mardiyah, Allah pasti ridha kepada kita. Sehingga ada kata-kata yang indah dalam Al-Quran. Kata-katanya radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Itu kata-kata yang sangat indah sekali. Jadi selalu takut dengan apa yang kita lakukan. Takutnya mendapatkan murka dari Allah. Dan selalu yakin kalau Allah selalu menatap kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Tabi Maki atas jawabannya. Dan